Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare? Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang biarawati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan berelang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, jangan ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menggilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasyar." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi Yesus berkata, "Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya." Kita diajak untuk semakin setia kepada Tuhan. Kita diajak untuk selalu melayani dengan setia dalam kehidupan kita. Kita tidak memperhitungkan untung dan rugi, tetapi keluar dari hati yang ikhlas untuk mau berbagi hidup dengan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, hidup ini cuma sebentar. Hidup ini hanya sebuah titipan dari Allah. Kita diberi cuma-cuma oleh Allah. Maka mari kita berjuang untuk tidak hanya melayani diri kita sendiri, tapi berbagi hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa memandang untung dan rugi. Memberi dengan hati yang ikhlas. Orang yang tidak takut kehilangan akan memperolehnya kembali. Maka kita diajak oleh Tuhan untuk lepas bebas, tidak terikat pada apapun, tapi memberikan itu dengan keikhlasan. Maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang engkau beri dengan keikhlasan hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, percayalah, Tuhan berjanji maka Ia akan menepati janjinya. Kita diajak untuk berbuat kasih sebanyak mungkin tanpa takut akan kehilangan nyawa kita. Berikan itu, maka surga menjadi milik Anda semua. Lakukan hal yang sederhana dengan cinta yang besar.
Perhatikan orang-orang miskin di sekitarmu. Berbagilah dengan mereka. Karena engkau telah menerima dengan cuma-cuma dari Tuhan. Tidak usah takut miskin. Tuhan akan melipat gandakan pemberian. Tidak usah takut akan nyawamu hilang. Karena hidup cuma sementara. Hidup yang kekal ketika kita kembali kepadanya. Semoga bacaan ini mengajak kita untuk tidak takut kehilangan apapun dalam kehidupan kita, termasuk nyawa kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi para dokter, para bidan, para perawat, semua tenaga kesehatan dimanapun mereka berada. Berkati mereka dengan rahmat kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang secukupnya. Biarlah kehadiran mereka merupakan kehadiran-Mu sendiri dalam membawa kedamaian, kebahagiaan, sukacita, kesembuhan bagi para pasien yang ada di sekitar mereka yang mereka layani. Berikanlah mereka kerendahan hati, hati yang penuh mengasihi, agar pasiennya boleh mendapatkan sukacita dan kesembuhan. Berkatilah mereka semua, khususnya mereka yang bekerja di tempat-tempat terpencil Tuhan. Kau jaga mereka selalu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.